Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai ayat yang ke-39, beginilah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua. Salam. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah tanda-tanda pengikut Yesus. Sekali lagi, tanda-tanda pengikut Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya mesti ada tanda bahwa kita adalah pengikutnya. Pertanyaannya adalah, apakah tanda itu cukup dengan simbol-simbol yang kita gunakan setiap hari, seperti kalung berbentuk salib, atau nama yang sama dengan tokoh-tokoh Alkitab, atau dengan sering mengatakan puji Tuhan, haleluya? Apakah itu cukup? Kekristenan tidak hanya cukup demikian. Kekristenan harus memiliki tanda yang lebih daripada simbol-simbol yang ada itu. Banyak orang Kristen yang memiliki simbol-simbol kekristenan itu dalam hidupnya, mulai dari tato pakai salib, perkataan setiap hari, kitab suci. Namun di saat menghadapi masalah dan pergumulan, mereka menjadi pribadi yang cengeng, mudah menyerah, bahkan tak sedikit mereka yang meninggalkan persekutuan-persekutuan. Sebagai orang percaya harus menunjukkan sikap yang teguh dan kokoh dalam setiap keadaan, baik secara tindakan maupun secara empiris. Karena dari keteguhan itulah nyata bahwa kita adalah pengikut Kristen sejati atau bukan. Paulus sendiri sebagai penulis kitab Ibrani ini mengingatkan para pembacanya akan jati diri mereka sebagai orang-orang yang telah menerima anugerahnya dan mengalami penyertaan Allah yang sesungguhnya. Ia menasihati mereka untuk tidak tergoda oleh tarikan dunia untuk meninggalkan iman mereka. Walaupun mereka banyak mengalami cercaan dan penganiayaan, ia berharap bahwa penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya tidak menggoyahkan iman dan melunturkan semangat mereka. Walau di dunia ini mereka kehilangan banyak hal, namun mereka tidak kehilangan harta yang menyelamatkan mereka, yaitu janji-janji Allah. Janji Allah yang membuat mereka bertahan. Untuk menjaga janji tersebut dibutuhkan ketekunan hati yang selalu percaya bahwa Allah adalah satu-satunya pribadi yang dapat diandalkan. Ia meyakinkan mereka bahwa akan tiba saatnya semua jerih lelah dan ketekunan orang-orang percaya tidak akan sia-sia, melainkan membuahkan hasil, yaitu kepastian hidup kekal di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nats yang kita renungkan pada pagi hari ini, Paulus sendiri menyampaikan cara-cara agar orang-orang percaya mampu bertahan di tengah-tengah penderitaan yang ada. Yang pertama adalah dengan mengingat perbuatan Allah di masa lalu. Masa lalu bukanlah sesuatu yang buruk bagi kita untuk mengingatnya. Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita memang harus mengingat masa lalu. Mengapa? Karena di masa lalu kita belajar banyak hal mengenai kebaikan dan keburukan
kegagalan dan kesuksesan, penderitaan dan kebahagiaan. Mengingat masa lalu juga menjadikan kita mengerti bahwa sesudah kita menerima terang Kristus, kita akan menghadapi berbagai macam pergumulan. Dan itu tidak membuat kita kaget karena kita terlebih dahulu mengetahuinya. Dengan mengingat masa lalu, kita menyadari bahwa harta dunia ini tidaklah kekal. Hanya harta surgawi yang kekal adanya. Memang begitu banyak orang yang trauma akan masa lalu dan tidak ingin hidup lebih baik lagi di masa depan. Tetapi sesungguhnya kalau kita memahami bagaimana Allah menyertai kita di masa lalu, maka kita akan optimis menghadapi masa depan kita. Untuk itu marilah kita terus belajar mengingat apa yang terjadi di masa lalu, apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita di masa lalu. Kebaikan-kebaikan apa yang telah Tuhan berikan untuk kita, sehingga kita menjadi yakin bahwa di masa depan juga Allah akan datang menolong dan menyertai kita dan memampukan kita menghadapi berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup kita. Yang kedua adalah memiliki ketekunan. Ketekunan adalah melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan sungguh-sungguh secara terus-menerus. Bahwa hendaknya kita senantiasa bertekun dalam ibadah, di dalam doa, ucapan syukur, pujian, penyembahan, persembahan, dan pelayanan firman Tuhan. Ketekunan membutuhkan latihan diri terus-menerus, yang bukan hanya sekali, bukan juga hanya musiman. Tekun melatih diri, maka seberat apapun rintangan dan tantangan yang akan datang, kita tidak akan tergoyahkan. Karena seorang pelaut yang ulung tidak dibesarkan di laut yang tenang, melainkan di lautan yang gelombangnya besar. Selain itu, dalam ketekunan itu diharapkan agar kita hidup dengan setia, lebih setia dan sangat setia melakukan kehendak Allah. Maka kita kemudian akan memperoleh segala sesuatu yang dijanjikan Allah kepada kita. Memang begitu banyak orang yang merasa capek, bosan melalui hidup dan rutinitas ini. Tetapi orang-orang yang memperoleh mahkota adalah orang-orang yang terus melatih diri dan terus melakukan yang terbaik, melakukan secara tekun apa yang Tuhan kehendaki. Karena barang siapa yang setia sampai pada akhirnya, itulah yang memperoleh mahkota kehidupan. Yang ketiga adalah memiliki iman. Firman Tuhan menyampaikan bahwa tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Secara eksplisit dan implisit, dua ayat firman Tuhan tersebut menyatakan kepada kita bahwasanya apabila orangnya yang benar akan hidup oleh iman, mengundurkan diri, maka dia tidak berkenan kepadanya. Barang siapa yang mengundurkan diri daripada Allah, maka Allah pun tidak akan mengampuni dan menyelamatkannya. Namun Rasul Paulus kemudian menasihati kita bahwa kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri di hadapan Tuhan. Rasul Paulus yakin bahwa kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kita bukanlah orang-orang yang seperti demikian. Kita bukanlah orang-orang yang ingin binasa. Akan tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan ingin memperoleh kehidupan. Orang-orang yang kuat, yang tidak mudah diubah oleh keadaan dan situasi yang ada. Kita adalah orang-orang yang memiliki iman yang kokoh, yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan apapun. Iman orang-orang percaya bukanlah iman yang dapat diragukan, sebab hanya orang-orang yang tidak memiliki iman yang bisa meninggalkan Allah, bahkan mudah untuk berbalik daripada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan, karena itulah yang membuat kita tetap bertahan menghadapi badai dunia ini. Akhirnya Bapak Ibu, 3 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada kita pagi hari ini, bahwa marilah kita terus mengingat kebaikan Allah di masa lalu dalam hidup kita.
Yang kedua, kiranya kita memiliki ketekunan dalam menjalankan setiap aktivitas hidup kita, dan mari kita tetap hidup di dalam iman. Dengan itu kita menjadi pribadi-pribadi yang kokoh di dalam iman yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.